Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Rambutan dua, hebat. Terima kasih teman-teman. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Tating Herawati. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum, dan yang saya hormati, saya sayangi teman-teman guru dan tendik SDN Rambutan 02. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk tugas saya. Baik teman-teman, apa sih sebetulnya budaya positif itu? Budaya positif, perhatikan tayangan video berikut. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian ini apakah? Hah? Dari yang mau dengar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang kok terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kau lagi? Nacet kau? Bu. Mentol kau Kayla, biar kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentol ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi ada yang mental. Kayla duduk kok. Tapi ingat ke besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Betul-betul ini Kayla, tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Oh, gak terlambat. Tidak usah banyak alasan. Begini Korban. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Enggak ada terlambat sih. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa bu? Berdiri kok di situ. Hari ini saya kan udah terlambat kok, tapi masuk ke dulu kok. Kok nggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena aku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit, suruh sekolah. Ke sekolah, karena harus tak ke rumah sakit. Sewaktu makan dia mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya gak masuk sekolah. Bikin mama. Apakah terkadang
tak bakal tak masuk sekolah ibu. Ikan kalian semua mendepan kak, depan kan Pak? Depan. Dikira kita menghukum kak, hukum Mbak. Apakah terkata hatimu di sini yang terjadi? Setelah melihat video tadi, tayangan tadi, kira-kira menurut teman-teman apakah seperti itu ketika kita menangani masalah, jika ada masalah seperti itu di kelas? Menurut teman-teman apa yang kita lakukan pertama kali ketika ada murid yang mungkin terlambat seperti tadi? Mohon masukan dari teman-teman, kira-kira seperti apa? Pendekatan personal. Ya, pendekatan personal. Ya. Bukan alasannya. Menanyakan alasannya. Ya, Tidak langsung menuduh ke anaknya, jadi benar. tahu masalahnya dulu. Siap, tepuk tangan. Pikir positif. Baik, adalah merupakan dari budaya positif. Jadi di kurikulum Merdeka nanti pembelajaran yang dinamakan budaya positif itu kita benar-benar berpihak pada murid. Jadi kita berpihak pada murid itu bagaimana membuat murid itu senang belajar. Jadi murid merasa tidak, walaupun dia seperti tadi contohnya ada yang terlambat, kita tanyakan dulu alasannya apa. Ini kita akan langsung ke konsep inti budaya positif, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kira-kira menurut teman-teman tadi, video tadi itu masuknya kemana? Kira-kira video tadi. Di situ kita melihat tayangan tadi dari awal sampai akhir. Sebenarnya gurunya mau mengajarkan disiplin positif ya. Ya. Tapi posisi kontrol gurunya Nah, masih kurang di sana. betul. Sebetulnya gurunya ingin mengajarkan disiplin positif, tetapi posisi kontrol guru adalah di tempat yang tidak tepat. Di situ ada 5. Mungkin nanti akan saya jelaskan apa saja di situ, termasuk ada guru penghukum, guru pemantau, ada di situ guru sebagai teman, guru sebagai manajer. Baik, lanjut Bu Eldes. Bu Eldes masih sedih. Nah, sekarang pertama kita akan ke pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan prinsip berdiferensiasi, yaitu keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan pemecahan masalah pada murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau menurut guru ada ilmu guru mengontrol murid yang mungkin paradigma yang lama. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Tadi seperti contoh, ketika gurunya belum tahu alasan anaknya itu kenapa terlambat, disinilah terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Dan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tetapi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena seperti itulah yang sekarang seharusnya seperti itu. Jadi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Mungkin ini dengan hukuman ya, namanya hukuman kalau dulu. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Model berpikir menang menang. Jadi tidak ada menang kalah, tapi menang menang. Karena
pencapaian tujuan pembelajaran berpihak pada murid adalah kesuksesan anak dan kesuksesan kita semua. Semua bahagia. Semua bahagia. Disiplin positif. Ini tadi ada arti disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pengertian disiplin berarti tata tertib, ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan, mengusahakan supaya menaati dan mematuhi tata tertib. Kemudian disiplin positif adalah menumbuhkan disiplin yang didorong dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Keluarga memerlukan aturan dan batasan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan untuk kepentingan bersama. Tujuannya di sini adalah sebagai pendidik menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dasar yaitu belonging, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Kira-kira anak yang tadi di video itu kebutuhan dasar manusianya letaknya di mana? Tadi Bertahan hidup dan cinta dan kasih sayang. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ini apa namanya, bersama-sama untuk menentukan Ya. apa nih perjanjian apa yang harus kita buat di kelas, benar nggak? Ya, Mengajak murid bikin perjanjian. Iya, peraturan. ya, itu kalau keyakinan kelas itu dari hati. Kalau peraturan kelas itu seakan-akan masih ada. Kalau kamu tidak melakukan, kamu akan kena sanksi, gitu, akan kena hukuman. Ini membentukkan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Baik teman-teman, saya minta tolong ke teman-teman untuk menuliskan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Masing-masing. ya. Kelas masing-masing. Oh, Di sini selesai deh. Keyakinan. Tinggal nulis aja keyakinan. Pinjemi. Nggak terima. siap. Tadi pulpen. Menuliskan keyakinan kelas boleh ditempel di sini. Pelan-pelan ya nekalnya ini soalnya. Itu nggak jatuh nggak? Terima kasih Miss Yuli. Iya. Iya. Awas, Oke. Iya, pelan-pelan. Lagi ya yo. Terima kasih Bu Catur. Terima kasih Bu Tati. Oh satu. Ya. Aku nulis 5. Masa saya ini ya? Iya kan masuk video. Terima kasih Bu Nur. Terima kasih Bu Yayu. Sama-sama. Terima kasih Bu Surya. Sama jawab. Ya, nggak apa-apa. Iya. Udah, nggak apa-apa, Bu Surya. Baik teman-teman, mari kita baca keyakinan kelas yang sudah teman-teman tuliskan. Nih, siswa yang tidak mengerjakan PR menghafal perkalian. Keyakinan kelas datang tepat waktu, mengikuti kesepakatan bersama di kelas ya. Saya datang tepat waktu. Saya senang belajar di sekolah. Nah, ini seperti ini keyakinan kelas. Jadi bahasanya itu saya datang tepat waktu. Saya senang belajar di sekolah dari hatinya sendiri. Karena itulah dinamakan karakteristik kepribadian guru yang efektif dalam penguatan pendidikan karakter antara lain mampu berperilaku sebagai teman, mampu menjadi panutan, mampu memahami pembelajaran, disiplin, menghargai siswa, dan memperlakukan siswa tidak memihak dalam hal konsekuensi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya dan dukungan dari teman-teman. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi.
yang soleh, yang soleha, yang ganteng, yang cantik. Sehat hari ini, apa kabar? Sehat. Kalau bener nih sehat nih. Udah sarapan belum? Sudah. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke, atas silakan dipimpin doa saya ke depan. Teman-temannya kita berdoa. Bersiap. Siap. Berdoa. Rahmati mulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik anak-anak, sebelumnya Bu Yanti mau absen dulu. Coba berhitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Baik, berarti 2 orang yang nggak masuk ya. Dari 20 orang ya, dan 2 orang yang tidak masuk. Baik anak-anak, sebelumnya kita akan melakukan ice breaking dulu ya. Berdiri yuk. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Oke, kita nyanyi. Tangan ke atas mencapai lintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Oke. Baik anak-anak, masih ingat tidak kemarin Bu Yanti sudah mengajarkan tentang apa? Atau tentang budaya positif. Kita kemarin membahas apa ya? Pertama, keyakinan keras. Kemudian berpikir. Yang ketiga, membuat kelompok. Baik, sekarang Bu Yanti akan melanjutkan karena kemarin Bu Yanti sudah membahas tentang budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya yang harus kita kembangkan di sekolah. Ya, budaya positif. Jadi yang membuat anak-anak ini belajar menyenangkan. Kira-kira yang membuat anak-anak senang belajar itu yang bagaimana? 1, lingkungannya bersih. Terus tidak mencoret-coret. Terus kira-kira apa yang membuat kamu senang, kamu happy sekolah belajar? Tidak membuang sampah sembarangan. Terus menjaga kerapian. Terus kira-kira apa? Menggapai ilmu. Baik anak-anak, supaya tidak lupa lagi keyakinan kelas kita, Ibu minta kalian menuliskannya di sini. Nanti ditempelkan di depan. Oke, silakan. Ini silakan ditulis ya. Yang menjadi keyakinan kelas tadi tuh yang sudah disebut-sebutkan tuh sama teman-temannya. Ya. Oke. Kakak. Ini kakak. Permisi, maaf ya. Nih. Oke. Baik, silakan dituliskan sayang. Yang tadi keyakinan kelas. Yang tadi itu supaya kita belajar menyenangkan, kamu betah di sekolah, apa yang kamu inginkan.
pintar. Tapi kan videonya biar kayak gitu. Nah, pintar. Lanjut. Ayo, pintar. Baik teman-teman, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Segitiga restitusi meliputi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksud dari menstabilkan identitas adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan. Contohnya, kamu bukan satu-satunya merasa melakukan hal ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi anak diajak berbicara dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang membuat anak itu tidak merasa, aduh aku salah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Di sini contohnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini kan kita teman-teman kemarin kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan itulah yang keyakinan di kelas itu yang kita bahas, yang kita tanyakan ke anak-anak. Nilai apa yang sudah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Baik. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan contoh menangani masalah dengan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, ini seperti tadi menstabilkan identitas. Bahasa atau kalimatnya adalah bisa seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi kemudian dibarengin dengan atau dijelaskan dengan apa alasannya melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi menstabilkan identitas itu disesuaikan dengan kasusnya. Jadi tidak semuanya sama dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa, jadi seperti itu. Kemudian apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang terakhir selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak-anak, kita bisa tanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, baik, contoh penerapan segitiga restitusi. Teman-teman ada yang bisa bantu saya, Bu Epi, minta tolong sini Bu Epi. Mari saya akan praktekkan bagaimana caranya menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Sini, Bu Epi duduk sini. Ya. Misalnya Bu Epi sebagai murid nih. Ya, sebenarnya begini, Bu Epi sebagai murid, Bu Epi melakukan satu kesalahan apa gitu. Contohnya misalnya Bu Epi mau seperti apa? Misalnya Bu Epi temennya nangis. Coba seperti apa contohnya gambarnya? Kamu gambarnya jelek banget sih. Kamu nggak belajar ya di rumah ya, main game terus ya. Baik, nah cara menyelesaikannya jika murid kita seperti itu Bu Epi, contoh ya, nanti mungkin ini menurut saya mungkin teman-teman nanti bisa boleh memberikan saran atau masukan gitu. Yang pertama adalah kita dengan memvalidasi. Apa Mbak?
menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, keyakinan. Jadi yang pertama adalah memvalidasi. Bu Evi, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa temannya di mungkin karena saya suka sama dia, tiap hari suka gangguin saya. seperti itu ya, nggak masalah ya. Jadi semua orang itu memang mungkin pernah merasa seperti itu, jadi punya perasaan kesal. Tapi kemudian Evi kira-kira alasannya apa melakukan itu selain merasa kesal? Apakah menurut kamu kira-kira enak nggak di hatinya? Enak juga, ada perasaan menyesal juga ke teman, jadi membuat teman jadi sedih. Oh gitu. Nah, Evi masih ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Ingat, harus saling sayang dengan teman Nah, sekelas. baik ya. Jadi kita sebagai manusia memang wajar melakukan suatu kesalahan, itu tidak masalah. Tetapi kita harus tahu dulu alasannya, apakah pertemuan kita menyangkut teman baik. Kemudian nanti Mbak Evi bersedia minta maaf ke temannya. Sedih ya, mau minta maaf. Oh baik. Karena dia teman aku juga di kelas. Terima kasih ya. Sama-sama. Baik, seperti itulah teman-teman cara menyelesaikan permasalahan di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mau memberikan masukan atau saran? Jawab kek, sudah gitu cepet. Apa kek? Sudah. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Baik. Udah baik. Baik teman-teman, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Segitiga restitusi meliputi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksud dari menstabilkan identitas adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan. Contohnya, kamu bukan satu-satunya merasa melakukan hal ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi anak diajak berbicara dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang membuat anak itu tidak merasa, aduh aku salah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Di sini contohnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini kan kita teman-teman kemarin kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan itulah yang keyakinan di kelas itu yang kita bahas, yang kita tanyakan ke anak-anak. Nilai apa yang sudah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Baik. Oh, mungkin untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan contoh menangani masalah dengan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, ini seperti tadi menstabilkan identitas. Bahasa atau kalimatnya adalah bisa seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi kemudian dibarengin dengan atau dijelaskan dengan apa alasannya melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi menstabilkan identitas itu disesuaikan dengan kasusnya. Jadi tidak semuanya sama dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Kemudian apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Tapi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian
kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang terakhir selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak-anak, kita bisa tanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati, dan apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dan baik, contoh penerapan segitiga restitusi. Teman-teman ada yang bisa bantu saya, Bu Epi? Minta tolong sini, Bu Epi. Mari, saya akan praktekkan bagaimana caranya menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Sini, Bu Epi duduk sini. Ya. Misalnya Bu Epi sebagai murid nih. Ya, sebenarnya Bu Epi sebagai murid, Bu Epi melakukan satu kesalahan apa gitu. Contohnya, misalnya Bu Epi mau seperti apa? Misalnya Bu Epi yang temennya nangis. Coba seperti apa contohnya? Kamu gambarnya jelek banget sih. Kamu nggak belajar ya, di rumah ya main game terus ya. Baik, nah cara menyelesaikannya jika murid kita seperti itu Bu Epi, contoh ya, nanti mungkin ini menurut saya mungkin teman-teman nanti bisa boleh memberikan saran atau masukan gitu. Yang pertama adalah kita dengan memvalidasi apa Mbak? Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, keyakinan. Jadi yang pertama adalah memvalidasi. Kemudian begini, Bu Evi, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa temannya di Mungkin karena saya suka sama dia, tiap hari suka gangguin saya. seperti itu ya, nggak masalah ya. Jadi semua orang itu memang mungkin pernah merasa seperti itu, jadi punya perasaan kesal. Tapi kemudian Epi kira-kira alasannya apa melakukan itu selain merasa kesal? Apakah menurut kamu kira-kira enak nggak di hatinya? Enak juga, ada perasaan menyesal juga ke teman, jadi membuat teman jadi sedih. Oh gitu. Nah, Epi masih ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Ingat, harus saling sayang dengan teman Nah, sekelas. baik ya. Jadi kita sebagai manusia memang wajar melakukan suatu kesalahan, itu tidak masalah. Tetapi kita harus tahu alasannya, apakah pertemuan kita menyebut teman kami. Kemudian nanti Mbak Epi bersedia minta maaf ke temannya. Sedih ya, mau minta maaf. Oh baik. Karena dia teman aku juga di kelas. Terima kasih ya. Sama-sama. Baik, seperti itulah teman-teman cara menyelesaikan permasalahan di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mau memberikan masukan atau saran? Jawab kek, sudah gitu cepet. Apa kek? Sudah. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Baik. Udah baik. Baik teman-teman, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Segitiga restitusi meliputi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksud dari menstabilkan identitas adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan. Contohnya, kamu bukan satu-satunya merasa melakukan hal ini. Itu namanya menstabilkan identitas. Jadi anak diajak berbicara dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang membuat anak itu tidak merasa, aduh aku salah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Di sini contohnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan.
di sini kan kita teman-teman kemarin kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan itulah yang keyakinan di kelas itu yang kita bahas, yang kita tanyakan ke anak-anak. Nilai apa yang sudah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Baik. Oh, mungkin untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan contoh menangani masalah dengan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, ini seperti tadi stabilkan identitas. Bahasa atau kalimatnya adalah bisa seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi kemudian dibarengin dengan atau dijelaskan dengan apa alasannya melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi menstabilkan identitas itu disesuaikan dengan kasusnya. Jadi tidak semuanya sama dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi seperti itu. Kemudian apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Contoh kalimatnya adalah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, seperti itu. Tapi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang terakhir selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak-anak, kita bisa tanyakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Dan baik, contoh penerapan segitiga restitusi. Teman-teman ada yang bisa bantu saya, Bu Epi? Minta tolong sini, Bu Epi. Mari saya akan praktekkan bagaimana caranya menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi. Sini, Bu Epi duduk sini. Ya. Misalnya Bu Epi sebagai murid nih. Sebenarnya Bu Epi sebagai murid, Bu Epi melakukan satu kesalahan apa gitu. Contohnya misalnya Bu Epi mau seperti apa? Misalnya Betty temennya nangis. Coba seperti apa contohnya? Ih, kamu gambarnya jelek banget sih. Kamu nggak belajar ya, di rumah ya main game terus ya. Baik, nah cara menyelesaikannya jika murid kita seperti itu Bu Epi, contoh ya, nanti mungkin ini menurut saya mungkin teman-teman nanti bisa boleh memberikan saran atau masukan gitu. Yang pertama adalah kita dengan memvalidasi. Gak apa-apa Mbak. Menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, keyakinan. Jadi yang pertama adalah memvalidasi. Kemudian gini, Bu Evi, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa temannya Mungkin karena saya suka sama dia, tiap hari suka gangguin saya. seperti itu ya. Nggak masalah ya. Jadi semua orang itu memang mungkin pernah merasa seperti itu, jadi punya perasaan kesal. Tapi kemudian Evi kira-kira alasannya apa melakukan itu selain merasa kesal? Apakah menurut kamu kira-kira enak nggak di hatinya? Enak juga, ada perasaan menyesal juga ke teman, jadi membuat teman jadi sedih. Oh gitu. Nah, Evi masih ingat nggak apa keyakinan kelas kita? Ingat, harus saling sayang dengan teman Nah, sekelas. baik ya. Jadi kita sebagai manusia memang wajar melakukan suatu kesalahan itu tidak masalah. Tetapi kita harus tahu dulu alasannya, apakah perkataan kita menyakiti teman kita. Iya. Kemudian nanti Bu Evi bersedia minta maaf ke temannya. Sedih ya, mau minta maaf. Oh baik. Karena dia teman aku juga di kelas. Sudah, bagus. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke.
Baik, seperti itulah teman-teman cara menyelesaikan permasalahan di kelas dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Mau memberikan masukan atau saran? Jawab kek. Sudah, gitu cepet. Apa kek? Sudah. Cukup. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Baik. Udah baik. Baik teman-teman, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Gosen tahun 2004. Segitiga restitusi meliputi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Maksud dari menstabilkan identitas adalah setiap orang pernah melakukan kesalahan, contohnya kamu bukan satu-satunya merasa melakukan hal ini, itu namanya menstabilkan identitas. Jadi anak diajak berbicara dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang membuat anak itu tidak merasa aduh aku salah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Di sini contohnya adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, kemudian atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Di sini kan kita teman-teman kemarin kita sudah membahas tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan itulah yang keyakinan di kelas itu yang kita bahas, yang kita tanyakan ke anak-anak. Nilai apa yang sudah kita sepakati? Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Baik. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya tampilkan contoh menangani masalah dengan murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik, ini seperti tadi menstabilkan identitas. Bahasa atau kalimatnya adalah bisa seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa karena manusiawi. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Sini Rafid. Saya baik ke sana lanjutkan. Ada yang berisik. Coba Bu Yanti pengen mendengar. Ini ada apa? Awalnya bagaimana tadi? Coba Bu Yanti pengen dengar suara Rafid dulu. Bu, tadi si Farid ngambil buku saya, itu buku saya ada namanya. Oh gitu? Ya, Bu. Benar Farid? Wah, Bu, dia bohong, Bu. Ini yang benar siapa ini? Coba dijelaskan. Coba bukunya diambil. Coba bukunya diambil. Coba Farid benar tadi diingat-ingat? Bawa buku atau enggak? Oh, saya diambil sama orang. Masa? Coba lihat. Coba lihat. Oh iya Raffi, coba cari lagi Farid, coba bukunya. Coba dicek lagi tasnya, coba. Baik Raffi. Ya. Kenapa bisa begini? Awalnya bagaimana coba? Kemarin saya lagi baca. Tiba-tiba dia nyari buku. Terus kemudian saya ambil sama dia. Oh gitu. Baik, kan kita sudah sepakat. Ya, sudah ada kesepakatan kelas kan? Kemarin salah satu kesepakatan kelas kita apa coba? Ya kan terpakai. Ya, benar.
sayang? Nggak ada. Sini sayang, sini. Farid, apakah benar Farid tadi membawa buku? Oh gitu. Nanti gini Farid harus teliti lagi. Ya, kenapa Farid berbuat seperti itu? Main rebut-rebut bukunya. Kan udah ada namanya Rafiq. Oh, tidak melihat namanya. Baik, semua orang bisa melakukan kesalahan. Ya, ingat gak Farid kita kesepakatan kelasnya apa kemarin? Lupa. Tadi tolong diingat lagi Rafiq. Baik, ya nggak apa-apa. Farid mungkin lupa bukunya. Ya, namanya manusia nggak masalah. Mungkin lupa, mungkin masih tadi merasa dimasukkan kertas. Ternyata setelah dicek nggak ada, nggak apa-apa. Tapi tidak boleh seperti itu lagi. Harus memastikan dulu benar nggak ini bukunya Farid ya. Ya sayang ya. Oke, saya minta maaf sekarang. Ya, sama-sama. Terima kasih. Oke, pintar. Ya. Makasih ya. Jangan diulang ya. Anak-anak, cek lagi makanya teliti ya. Bukunya jangan sampai tertukar. Sudah, nggak apa-apa. Farid berdua sama Rafiq ya. Sekarang kita fokus ke anak cewek. Ada pertanyaan? Ya. Boleh, sudah 20 soal belum? Sudah 20? Yang sudah 20 sudah selesai, boleh dikumpulkan matematikanya. Terus IPAS-nya dilanjutkan halaman 170. Nah, aku sudah selesai yang IPAS. Sudah boleh dikerjakan. Oh ya. Dikasih nama, jangan lupa kasih nama. Sudah, kumpulkan. Dirapikan sayang, barangnya dirapikan. Ya. Boleh dulu, kalau aja mesti kasih nama. Ya. Ada lagi yang mau mengumpulkan? Ada? Kenapa? Buatan siapa? Buatan siapa yang hilang? Aduh, tadi ada laki-laki ada perempuan sini sayang. Sini cantik solehannya Bu Yanti. Ih, Masya Allah. Sini. Sini cantik, sini. Sini sayang. Enggak, duduk. Baik, coba Bu Yanti pengen dengar. Ada apa? Sebelumnya ada apa? Soalnya kan nuduh kenapa? Nuduh apa Zalfa? Tadi ditaruh mana pulpennya? Benar. Siapa yang bilang Cila? Benar tadi melihat ada pulpennya Zalfa? Iya. Coba baik. Sekarang begini. Awalnya seperti itu. Berarti Zalfa merasa pulpennya dibawa sama Syakila bagaimana? Benar nggak? Enggak. Tadi coba ceritakan kronologisnya. Terus Zalfa?
Ya, jadi ini mungkin bolpennya sama. Ya namanya kan pabriknya satu ya, pasti bolpennya kan sama, nggak masalah. Tapi kita harus teliti sama bolpen masing-masing. Kalau ini dikasih nama. Ya, ingat nggak kesepakatan kelas kita? Coba apa kesepakatan kelas kita? Disiplin. Ya, terus. Terus apa lagi Zalfa? Baik. Jadi nanti sekali lagi dicek ya. Dicek nggak apa-apa. Wajar kok kita sebagai manusia itu salah, nggak masalah. Nanti dicek lagi bolpennya ya sayang ya, mungkin sama. Terus jangan lupa dikasih nama. Ya, udah karena solehannya Bu Yanti. Oke, saling maafkan. Oke, terima kasih. Ya, dikasih nama ya sayang ya. Dicek lagi bolpennya, dikasih nama. Baik anak-anak, sudah semua? Ada yang mau bertanya? Oke. Ya. Baik, Masya Allah hari ini luar biasa, ada 2 kejadian. Yang pertama tadi bukunya Rafid direbut sama Yoga Farid. Katanya bukunya Farid, ternyata enggak. Ya, yang kedua anak cantik-cantik nih, bolpoinnya Zalfa katanya diambil sama Syakila, ternyata bolpoinnya sama. Oke, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kejadian hari ini sayang? Jangan saling menuduh. Terus ya, harus teliti dengan barang sendiri, pintar. Apalagi jangan menyelonong. Menyelonong apa? Menyelonong, mencuri atau mengakui barang teman. Baik anak-anak, ya itu pembelajaran hari ini. Ingat ya, semoga tidak terulang kembali. Kejadian seperti ini wajar kok, nggak apa-apa, wajar karena bukunya sama semua sampulnya. Kalau kita kasih nama juga nggak masalah. Kalau nggak kita kasih nama kan nggak akan tertukar. Benar ya, bolpennya kasih nama ya sayang ya. Oke, ingat kesepakatan kelas kita apa yang pertama? Dua. Disiplin 3. Belajar kata guru 4. Masuk kelas tepat waktu. Kemarin kita sudah menerapkan sanksi. Kalau melanggar kesepakatan kelas, sanksinya apa kemarin? Membersihkan kelas, mengambil sampah. Oke, baik. Baik, lanjutkan Rena. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya menyaksikan video pemaparan calon guru penggerak Ibu Yanti Puji Lestari tentang budaya disiplin positif, itu videonya sangat menginspirasi dan saya bisa mengambil pelajaran yang dipetik dari situ bahwa sikap seorang guru hendaklah harus bijak dalam menghadapi siswa yang telat. Oke, sangat bermanfaat dan menginspiratif. Lanjutkan untuk Ibu Yanti Puji Lestari, calon guru penggerak angkatan 10. Hebat, sukses selalu. Terima kasih, bye-bye. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kemarin saya sudah mengikuti sosialisasi tentang budaya positif dengan Ibu Yanti Puji Lestari SPD. Menurut saya sangat bermanfaat untuk bagaimana cara kita sebagai guru mengajarkan dan mendidik siswa yang selalu berpihak kepada siswa, sehingga anak-anak terbangun kepercayaan dirinya, terbangun tahap perkembangannya dari yang dari seperti
awal yang tidak bisa menjadi bisa, yang tadinya pendiam atau berubah menjadi siswa yang bisa beradaptasi dengan lingkungan, bisa berinovasi, bisa berkreasi. Sukses selalu Bu Yanti, semangat, dan untuk semua peserta didik seluruh Indonesia, sukses dan jaya selalu. Bu Yanti diseminasi masalah budaya positif, jadi menambah pengetahuan saya tentang budaya positif. Jadi saya bisa mengerjakannya atau melaksanakan di kelas tentang keyakinan kelas, tentang bagaimana belajar menyenangkan, dan anak-anak pun senang mendapatkan itu. Terima kasih Bu Yanti atas pelajaran yang diberikan. Bu Yanti sudah menjelaskan tentang budaya positif. Kali ini saya tahu tentang budaya positif. Budaya positif bisa membuat kita menjadi nyaman dan belajar pun menjadi senang. Terima kasih Bu Yanti. Menerapkan budaya positif, saya menjadi percaya diri dan saya senang belajar di sekolah. Terima kasih Bu Yanti. Saya belajar apa tadi? Budaya positif. Gak apa-apa. Ulangi Setelah saya belajar budaya positif, saya menjadi mandiri dan lebih mau masuk sekolah. Terima kasih Bu Yanti. Kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari. Lestari itu apa sih? Lestari apa? Jangan manggilnya Bu Yanti ya. Apa kira-kira lestari? Ya? Membudayakan. Ada jawaban lain? Perkembangan. Ada punya jawaban lain? Apa lestari? Bu Evi, apa lestari Bu Evi? Lestari itu adalah agar sesuatu tidak punah, jadi harus dijaga dengan baik dan benar. Dijaga. Ya, dibudayakan. Tepuk tangan. Ya, dikasih smile. Dasar yaitu belonging, kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Kira-kira anak yang tadi di video itu kebutuhan dasar manusianya letaknya di mana? Bertahan hidup dan cinta dan kasih sayang. Ini aja langsung nih, nggak apa-apa. Yang tadi Mbak, 5 posisi. Biar cepat selesai. Baik. Baik, Fisa.
kebiasaan, kewirausahaan, kemudian menjalin kerjasama dengan menulis, sekolah dan lembaga lainnya. Di sini sudah disebutkan kita adalah pengetahuan kita kemudian dengan dinas LH, kemudian baik, terima kasih teman-teman Puskesmas, Damkar, kemudian UHAPA, PNN, dan tentu saja dengan komunitas belajar yang ada di Bus dan Binaan Kecamatan. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita menjalankan visi dan misi yang ada. Baik, terima kasih teman-teman. Bapak-bapak juga sekalian, semua kelas melaksanakan pendekatan pembelajaran aktif dan menyenangkan berbagai kegiatan belajar kelas, menyelenggarakan berbagai kegiatan pribadi dan menjadi kerjasama. Baik, terima kasih teman-teman. Bapak dan Bapak dalam merealisasikan program sekolah, memanfaatkan kementerian fasilitas yang mendukung pembelajaran berbasis desa. Ini adalah program yang sudah kita laksanakan yang desa. Baik, terima kasih teman-teman. Video ini. Siap.